Salam sejahtera, damai, bahagia. Baiklah, kita masih dalam ada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan dan diberi ke lapangan, baik itu ke lapangan rezeki, baik itu ke lapangan tentang bersyukur, baik itu dari ke lapangan semua, ke lapangan dan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan sampai saat ini. Kita malam ini hari ini akan membahas suatu tentang pertapaan atau namanya tentang tapakur dalam arti berpikir dan munajat dalam suatu tempat. Dan dalam suatu tempat ini kita membahas tentang pertapaan Eyang Semar. Karena semua wilayah itu dikuasai oleh beliau. Sampai-sampai untuk menjelang bulan Maulud atau namanya pergantian atau yang disakralkan tempat wilayah itu, banyak orang yang menginginkan jabatan, menginginkan suatu kekuasaan, dan menginginkan suatu namanya tentang kepemimpinan. Datang dia ke tempat pertapan Eyang Semar, dan datang dia ke tempat-tempat singgahnya atau tempat yang dahulunya disakralkan. Dalam arti, karena penguasa di semua wilayah tentang ilmu kespiritualan, terus ilmu tentang kepemimpinan, ilmu tentang kekuasaan, dan tentang sejenis lainnya. Karena kisah cerita Eyang Semar itu pemimpin atau pemomong para dewa dan para raja. Dan tidak banyak juga sebagian orang memahami, tapi dasarnya kalau orang ingin menjadi pemimpin, ingin jadi disegani, dan ingin jadi dipercayai orang, dia harus datang ke pertapan Eyang Semar. Dia di situ karena pertapan Eyang Semar itu sangat diburu untuk menjelang kepemimpinan atau yang disebut namanya dalam masa calon, dalam masa suatu periode, dalam masa suatu pergantian, dalam masa suatu banyak jenisnya. Karena Eyang Semar itu sangat diburu karena dia pemomong para dewa dan pemomong para raja. Itu yang disebut keistimewaan dari zaman dahulunya. Tapi banyak sebagian orang meyakini atau memahami Eyang Semar itu adalah suatu keistimewaan, apalagi asiannya, terus ludahnya, dan begitu tempatnya juga sangat disakralkan, dan suatu barangnya sangat diburu seperti kujang Semar atau keris Semar itu untuk penaklukan suatu pengaruh. Jadi pengaruh ini, Eyang Semar ini pengaruhnya sangat besar di Pulau Jawa itu. Beda cerita sama kisah dari Syekh Subakir dan Eyang Semar. Karena dari keagamaan ini bertolak belakang tentang keyakinan, tentang keimanan. Karena Eyang Semar itu tidak meyakini, tidak mengimani. Eyang Semar itu kepercayaan atau keyakinan. Kalau orang yang meyakini Eyang Semar itu istimewa, dia diburu pertapaannya. Tapi tidak ada dari masa seperti ini, kalau untuk kepemimpinan itu misalkan makam waliullah, terus makam sejenis pejuang-pejuang, itu cuma menunjukkan untuk keberkahan, menunjukkan untuk kemasyuran, menunjukkan untuk faedah, menunjukkan untuk suatu
golongan atau ras atau kemampuan seseorang itu didasari dengan keimanan. Tapi Eyang Semar ini banyak pejabat atau petinggi-petinggi selain itu menuju ke pertapaan Eyang Semar. Karena untuk keistimewaan Eyang Semar itu dia raih dari suatu pertapaan seperti mediasi atau meditasi di tempat pertapaan-pertapaan Eyang Semar. Karena Eyang Semar itu sangat masyhur ilmunya, sangat masyhur tentang hasiannya, sangat masyhur tentang kepemimpinannya. Makanya segala jenderal, terus menteri, dan sejenis-jenis orang spiritual itu diburu menjelang di bulan Mulud. Karena kodat irodat ketentuan dan penetapan turunnya atau risalah kalau kata dia atau sejenisnya nanti di bulan Mulud itu turun semuanya seperti Eyang Petruk, Eyang Gareng, Eyang Bagong, dan Eyang Semar untuk mengasih siapa yang benar-benar tulus doanya dan siapa benar-benar syaratnya komplit itu pasti dikasih sama Eyang Semar. Yang penting syaratnya komplit. Karena segala sesuatu juga kalau kita memenuhi syarat pasti kita kan harus seleksi. Sama, apalagi ini yang tidak nampak dan abstrak. Abstrak itu dalam arti pemahaman tentang ilmu pengetahuan alam goib. Kenapa sih alam goib? Karena orang yang mempelajari spiritual, supernatural itu sebenarnya sangat istimewa. Kenapa sangat istimewa? Meninggalkan semua yang dilarang agama dan dilarang pemerintah. Orang spiritual itu hatinya bersih, tapi dipandang sebelah mata. Kalau dia tidak bersih, dia tidak akan bisa ucapannya manjur. Terus dia tidak akan bisa berkomunikasi dengan makhluk astral. Terus dia tidak akan bisa melihat atau yang nampak-nampak itu makhluk-makhluk di luar alam lain. Nah itu keistimewaan spiritual itu didasari dengan pengetahuan yang dilandasi dengan keagamaan. Tapi banyak yang memahami orang spiritual itu melenceng dari akidah. Tapi kalau saya garis besar itu tidak, dia tergantung dari akidah. Karena akidah itu sebagai tempat atau umpaknya orang spiritual itu untuk masuk ke dunia makhluk astral atau makhluk goib, karena dia bisa berkomunikasi. Kalau dia tidak punya SK atau izin berkomunikasi dengan makhluk astral, itu tidak akan ada izin dari Yang Semar. Kenapa saya bilang? Kalau spiritual itu untuk masuk ke dunia alam sunyaruri itu harus ada izinnya Yang Semar. Karena Yang Semar itu penguasa atau pimpinan atau rajanya bangsa Dedemit atau bangsa-bangsa lelembut. Kalau kita ingin menguasai bangsa lelembut, kita ingin menguasai bangsa Dedemit, kita ingin menguasai bangsa selain alam goib, kita harus bisa menguasai atau kita harus bisa komunikasi dengan Yang Semar. Bagaimana caranya? Datang ke tempat pertapaannya. Pertapaannya misalkan di Pulau Jawa, di mana? Di Jawa Barat seperti apa? Di Jawa Tengah seperti apa? Di Jawa Timur seperti apa? Karena dia banyak versi di situ. Dan pertapaan Yang Semar juga bukan satu, mungkin bisa ribuan, mungkin bisa ratusan, mungkin bisa puluhan. Tergantung dia memahami dari tempat-tempat yang sangat disakralkan. Nah itulah mungkin pemahaman orang spiritual untuk masuk ke dunia alam sunyaruri. Karena Yang Semar aja untuk menguasain alam wujud, dia dari tidak wujud dia harus wujud. Karena versinya wujud dan tidak wujud itu beda. Kalau kita pengen wujud, kita harus ketemu sama Yang Semar wujud. Kalau kita harus halus, kita harus ketemu sama Yang Semar yang halus. Karena ada dua versi. Kalau kita ketemu sama yang wujud dan tidak halus, kita ketemu sama syariat hakikatnya. Karena di pertapaan itu ada wujudnya, ada halusnya. Kalau wujudnya kita baca-baca doa yang dilantunkan, kalau tidak wujudnya antara kontak batin dan sukma kontak sukma, dan raga kontak raga, dan ruh kontak ruh. Nah itu disebut namanya berkesinambungan atau namanya penempatan yang sangat masuk akal.
Kalau kamu ingin ketemu aku, kamu datang ke tempatku. Makanya banyak sekarang ini menjelang bulan Hud, ini pertapaan yang semar ini banyak diburu sama sama yang mempelajari spiritual, supernatural, yang mempelajari alam-alam lain. Ini banyak pertapaan yang semar yang bakal dikunjungi. Walaupun di atas gunung pasti dikejar sama dia. Karena disitulah titik puncaknya atau titik sentralnya munajat, atau disebut namanya kalau kata bahasa Sunda itu tahajud. Tahajud itu menyendiri dari keramaian untuk melantunkan doa untuk lebih lebih sinkron sama sang penguasa atau sang holik, karena sunyi. Disebutnya alam sunyaruri. Alam sunyaruri itu alam fata morgana, alam ruh yang didasari dengan pengetahuan dari Sadul 45 Pancer. Tetap lari nanti Sadul 45 Pancer dari saudara kita. Nanti empat saudara itu kita yang ngarahin nih. Ini alam ini alam ini, alam ini, alam ini. Nanti ketemulah sama penguasa atau sama yang punya Sadul 45 Pancer itu Eyang Semar. Makanya Eyang Semar itu nguasain Sadul 45 Pancer. Dia mau mancerin apa? Mau mancerin jadi pengusaha, mau mancerin jadi pemimpin, mau mancerin jadi sejenisnya, dan mau mancerin jadi penguasa-penguasa di bidang-bidang yang mereka najarkan atau mereka inginkan. Nah, itulah penjelasan tentang alam lain atau pertapaan yang semar. Semoga pemahaman-pemahaman ini tidak benturan dengan suatu pembelajaran dari agama, pembelajaran dari golongan, dan pembelajaran dari alam spiritual dan supernatural. Karena ini jatuh pemahaman, bukan perbedaan. Karena yang didasarkan dengan pemikiran-pemikiran yang baik, dengan doa-doa yang baik, dan sifat-sifat juga yang baik. Dan dasarnya itu adalah akidah yang membentukkan suatu akhlak dan pemikiran-pemikiran untuk membuangkan nafsu hawa nafsu. Pertapaan itu untuk membuang nafsu hawa nafsu agar kita itu tidak gampang terbawa dengan arus, tidak terbawa dengan emosi, dan tidak gampang dengan terbawa api amarah. Nah, itu disebut namanya pemahaman atau namanya tahajud, menyendiri. Kalau orang sering menyendiri, pasti itu orang banyak memahami dan ngerti dan paham tentang suatu pergaulan di lingkup tersebut. Semoga video ini dapat bermanfaat dan bisa memahami dari semua jenis-jenis orang yang mempelajari spiritual. Bukan perbedaan, bukan saling menjatuhkan, dan bukan saling bersaing, karena ini adalah pemahaman pemikiran. Salam sejahtera, damai, bahagia. Tim Jejak Spiritual Pencipta Alam.